Selamat pagi anak kami sekalian dimanapun Anda sekarang berada. Kita bertemu dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda negara kita. Tetapi walaupun demikian, dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita harus tetap dapat belajar dengan baik. Dan kami juga menyampaikan selamat bergabung di SMP Deli Murni Deli Tua. Dalam pertemuan kita jarak jauh ini, kami akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita dan sikap kita dalam menghadapi situasi COVID-19 dalam pandangan atau dari segi iman atau agama kita. Sebelum saya melanjutkan pelajaran atau pertemuan kita pada hari ini, perkenalkan, nama saya yang dipanggil atau nama panggilan di sekolah Pak KG, mengajarkan pelajaran agama mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, dan khusus untuk kelas 71 nanti akan juga saya bawakan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak kami sekalian, pandemi corona atau COVID-19 membuat segalanya berubah. Sistem pengajaran kita, sistem pembelajaran yang selama bertahun-tahun, ya, sudah puluhan tahun kita lakukan secara tatap muka, dengan adanya COVID-19 ini, dengan terpaksa kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Juga tatanan kehidupan bermasyarakat kita terjadi perubahan, ya. Dan perubahan ini tidak ada satu orang pun yang mampu menduganya sebelumnya. Tidak ada orang yang dapat membayangkan apa yang terjadi saat ini. Ya. Itulah situasi dan kondisi kita. Tetapi apakah kita harus menyerah dalam situasi dan kondisi ini? Tentu tidak. Sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menghadapi situasi dan kondisi ini secara bersama-sama dengan bijaksana. Dan apa yang dapat kita lakukan sebagai siswa dan siswi? Ya. Pertama, kita harus menyadari bahwa perubahan itu pasti terjadi. Karena tanpa perubahan, maka segala sesuatu akan stagnan dan tidak berkembang. Terlepas kita suka atau tidak suka, perubahan itu pasti terjadi. Hanya kapan waktunya, kecepatannya, cepat atau lambat, tergantung tentang perubahan apa. Contoh, dalam sistem belajar kita selama bertahun-tahun, seperti yang kita sampaikan tadi, berlangsung dengan tatap muka. Maka dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu di sisi positifnya juga ada. Apa sisi positif dari kita belajar jarak jauh?
yaitu kita menggunakan teknologi dan informatika. Kita belajar. Kalian semua belajar, anak-anak kami. Kami, Bapak dan Ibu guru juga terus belajar. Mencari cara, metode-metode supaya komunikasi kita, pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Ya. Maka tugas utama kita adalah bagaimana kita menggunakan alat komunikasi tersebut dengan baik dan bijaksana, sehingga kita tidak terjerumus pada atau ke arah yang negatif. Kita jangan diatur oleh teknologi informatika itu, tetapi kita sendirilah dan anak-anak kami sekalianlah yang mengatur teknologi itu. Kapan, di mana digunakan. Ya, jadi dengan kita mengatur teknologi ini, maka kita memanfaatkan teknologi dengan baik. Itulah perubahan tadi. Perubahan yang selama ini kita belum menggunakan teknologi dengan baik, maka mulai saat ini kita harus belajar bagaimana menggunakan teknologi secara bijaksana. Itu perubahannya. Perubahan sistem belajar. Perubahan ini bukan berlaku kepada anak-anak kami saja, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan itu berlaku juga bagi kami, Bapak dan Ibu guru. Perubahan yang lain, ya, perubahan usia dan perubahan fisik. Perubahan usia kita terjadi secara alami tanpa kita sadari, dan demikian pula perubahan fisik kita. Usia kita, detik, menit, jam, bulan, seterusnya sampai tahun akan terus berkembang secara alami. Seturut dengan perubahan usia kita, tentu terjadi juga perubahan fisik kita. Ya. Dengan bertambahnya usia dan terjadinya perubahan fisik, maka tentu diikuti juga dengan perubahan perilaku kita. Kalian semua sekarang masuk pada tahapan pendidikan yang baru di kelas 7. Yang selama ini kalian semua masih kelas 6 ya, kelas 6. Sekarang masuk ke kelas 7. Dan kalian semua bukan lagi sebagai anak kecil yang harus selalu diperintah, tetapi sekarang telah masuk kepada tahap, ya, mulai masuk tahap remaja. Tentu sebagai anak remaja, ya, harus, ya, mengikuti perubahan-perubahan, termasuk di dalamnya bagaimana cara bicara kita selama ini, ya, perilaku, sikap kita, pergaulan kita, dan lain sebagainya. Ya. Dan di dalam perubahan ini juga harus kita memperhatikan norma-norma agama, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam keluarga dan masyarakat harus kita jaga dengan baik. Jadi bukan hanya berubah saja, tetapi dalam proses perubahan ini tentu harus ada kemajuan, ada perbaikan sikap. Ya, kalau dulu kamu di SD sering merengek-rengek kepada orang tua, kepada mama dan bapak, tapi setelah masuk di dalam kelas 7 ini, itu ditinggalkan. Mulai belajar dengan lebih baik, mulai belajar lebih dewasa. Juga terjadi perubahan pergaulan. Kenapa? Karena dulu